Pernah nggak sih Anda ngerasa udah capek banget kerja, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bedah konsep rezeki menurut Ustadz Adi Hidayat. Ini adalah sebuah cara pandang yang bisa jadi bakal mengubah total cara Anda melihat kerja dan iman. Coba deh direnungin, Anda udah banting tulang dari pagi ketemu malam, tapi kok rasanya hasilnya nggak sepadan ya? Kayak ada sesuatu yang salah, tapi kita nggak tahu apa. Perasaan ini umum banget loh, dan ternyata mungkin ada satu perspektif penting yang selama ini kita lewatkan. Menurut ajaran ini nih, masalahnya itu bukan di kurangnya usaha kita, tapi lebih ke cara kita menjemput rezeki itu. Ternyata ada sebuah pemahaman kunci yang bisa bikin setiap tetes keringat kita jadi jauh lebih efektif dan pastinya penuh berkah. Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Pertama-tama, kita perlu banget paham sifat dasar dari rezeki itu sendiri dalam pandangan Islam. Ini fondasinya nih. Di dalam Al-Quran, ada istilah keren namanya mustaqirroh. Konsep ini benar-benar mengubah segalanya. Artinya apa? Rezeki untuk setiap makhluk, termasuk Anda dan saya, itu sudah ditetapkan dan tersedia. Tugas kita itu bukan menciptakannya dari nol, tapi menemukannya. Nah, yang menarik banget di sini adalah rezeki itu udah disebar ke seluruh penjuru bumi, kayak harta karun gitu. Di mana tepatnya? Cuma Allah yang tahu. Jadi semua aktivitas kita, mau itu dagang, jadi karyawan, bangun bisnis, itu pada dasarnya adalah ikhtiar untuk menemukan rezeki yang emang udah disebali nih. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa ya banyak banget orang yang kerasa usahanya nggak maksimal padahal udah kerja keras setengah mati? Nah, disinilah letak kesalahannya. Poin kuncinya di sini, masalahnya itu bukan kurang kerja keras, tapi kerja tanpa peta atau tanpa GPS. Bayangin deh Anda masuk labirin raksasa tanpa petunjuk. Ya, usaha kita jadi lambat, acak-acakan, dan hasilnya ya jelas nggak sepadan. Capek iya, hasil nggak seberapa. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Pendekatan umum itu cuma ngandelin tenaga, ngandelin otot, yang seringkali bikin hidup jadi nggak seimbang. Contohnya, waktu sholat tiba, kita masih sibuk meeting, sibuk ngejar target. Beda banget sama pendekatan terbimbing, yang menggabungkan usaha dan ibadah. Hasilnya jauh lebih efektif, terarah, dan seimbang. Oke, kalau rezeki udah ada dan cuma Allah yang tahu lokasinya, terus gimana cara paling efisien buat dapetinnya? Jawabannya sebenarnya simpel banget, ya minta petunjuk langsung dari sang pemberinya dong. Kita tuh sering lupa kalau kita punya alat paling canggih buat minta petunjuk ini. Dan alat itu ada dalam rutinitas harian kita. Setiap sholat itu ibaratnya meeting langsung sama CEO alam semesta, pusat data rezeki. Nggak perlu pakai perantara, kita minta langsung ke sumbernya. Nah, ini panduan praktisnya, gampang banget. Waktu kita duduk di antara dua sujud, kita kan baca doa tuh, yang salah satu isinya adalah warzuqni. Ini bukan sekedar gerakan atau ucapan ritual biasa loh. Ini adalah sebuah permintaan yang sangat spesifik dan sangat kuat. Coba bayangin, berkali-kali dalam sehari kita ngetuk pintu langit, minta langsung ke sang pemilik rezeki. Biar lebih kebayang lagi, yuk kita lihat contoh dari seseorang yang benar-benar udah menguasai ilmu keseimbangan antara sukses di dunia dan pengabdian spiritual. Contoh sempurnanya adalah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini seorang pebisnis ulung yang super sukses. Rahasianya apa? Ternyata beliau nggak cuma kerja keras, tapi beliau memegang kunci yang barusan kita bahas, menyeimbangkan usahanya dengan meminta petunjuk langsung dari sumbernya. Coba lihat deh peta harian beliau yang seimbang ini. Waktu untuk bisnisnya ada, tapi perhatikan juga porsi waktu untuk ibadah yang strategis. Ada sholat malam untuk minta petunjuk, baca Al-Quran untuk ketenangan jiwa, dan bersedekah untuk membuka pintu rezeki lewat orang lain. Setiap ibadah itu adalah cara menjemput rezeki, bukan cuma rutinitas kosong. Nah, ini nih yang membawa kita ke level rezeki paling tinggi, buah dari menyelaraskan usaha kita dengan keyakinan yang benar. Dan inilah buah manis dari semua keseimbangan tadi. Namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang datang dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka, nggak pernah kita hitung-hitung. Ini bukan kebetulan ya, ini adalah bonus yang dijanjikan oleh Allah ketika usaha kita udah selaras dengan ketakwaan. Poin utamanya, rezeki jenis ini bisa datang bahkan sebelum kita kepikiran buat mencarinya. Dia datang sebagai hasil dari ketakwaan dan keseimbangan hidup yang udah kita bangun. Jadi rezekinya yang nyamperin kita, bukan kita yang pontang-panting ngejar dia. Keren kan?
Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng. Gimana kalau ternyata kunci rezeki terbesar itu bukan tentang seberapa keras kita mencari, tapi seberapa dalam kita terhubung. Terhubung dengan sang pemberi lewat doa, dan terhubung dengan sesama lewat sedekah. Persis seperti yang dicontohkan Abu Bakar. Jadi, gimana kalau kita berhenti mengejar dan mulai terhubung?